Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir untuk melanjutkan diskusi kita pada hari ini. Ada 3 topik yang berkelanjutan tentang penerapan teori dan penelitian. Yang pertama, penerapan teori dalam penelitian kuantitatif. Yang kedua, penerapan teori dalam penelitian kualitatif. Dan yang ketiga, penerapan teori dan penelitian mixed method atau metode campuran. Nah, hari ini kita diskusi tentang penerapan teori dan penelitian kuantitatif. Karena memang salah satu komponen penting dalam melakukan penelitian adalah menentukan teori. Ini sangat perlu, ya, sangat penting. Bagaimana kira kita menggunakan teori itu bisa untuk mengeksplorasi rumusan masalah. Karena terkadang dalam penelitian kuantitatif, seringkali para peneliti menguji berbagai teori untuk menjawab rumusan masalahnya. Jadi begitu banyak teori, tentu pilihan-pilihan itu ditentukan oleh para peneliti sesuai dengan keinginannya. Nah, teori-teori yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran, ini perlu dipahami. Peneliti perlu memahami variabel-variabel dan jenis-jenisnya yang akan digunakan dalam membangun teori. Karena setiap variabel merujuk pada karakteristik atau atribut seorang individu atau suatu organisasi yang dapat diukur atau diobservasi. Thomson tahun 2006 mengatakan bahwa variabel biasanya bervariasi di antara orang-orang atau organisasi yang diteliti. Varian ini tentunya berarti bahwa skor dalam situasi tertentu dibagi menjadi setidaknya 2 kategori. Ahli psikologi lebih suka menggunakan istilahnya adalah konstruk daripada variabel, begitu ya, ketimbang variabel yang memiliki konotasi gagasan yang lebih abstrak ketimbang istilah yang didefinisikan secara spesifik. Namun demikian, para ilmuwan sosial biasanya menggunakan istilah variabel, dan istilah variabel ini akan selalu kita gunakan dalam setiap tulisan dalam pembahasan diskusi kita hari ini di dalam slide. Baik ya, kita lanjutkan. Isaac dan Michael 1981, Keppel 1991, Erlinger 1979, Thomson 2006, dan Thorndike 1997 memberikan beberapa pendapat dalam tulisan bukunya tentang jenis variabel dan skala-skala pengukurannya, serta variabel-variabel yang dibedakan berdasarkan 2 karakteristik, susunan temporal dan pengukurannya. Ada 2 ya, jadi 2 karakteristik, susunan temporal dan pengukurannya. Yang pertama susunan temporal atau temporal order, berarti bahwa satu variabel mendahului variabel lain dalam satu waktu. Karena susunan waktu ini sering digunakan atau sering dikatakan bahwa satu variabel dapat berpengaruh pada variabel lain. Ini nyata sekali ya. Satu variabel itu terlihat sangat berpengaruh kepada variabel lain. Meskipun pernyataan yang lebih akurat adalah satu variabel mungkin saja mempengaruhi variabel lain. Bagaimana kira-kira menyusun kata-kata dalam bentuk kalimatnya, begitu ya. Rosenthal dan Rosnow 1991 mengatakan ketika beliau melakukan penelitian dalam ranah setting dan terhadap manusia tertentu, peneliti tidak bisa secara mutlak membuktikan adanya penyebab atau pengaruh. Ini jelas ya, jadi peneliti tidak bisa secara mutlak membuktikan adanya penyebab dan pengaruh. Apalagi ilmuwan sosial saat ini sering mengatakan bahwa ada penyebab yang mungkin. Mengatakan ada penyebab yang mungkin atau probable causation. Ya. Jadi pertama susunan temporal.
Berikutnya adalah kita lanjutkan. Temporal order. Terkadang peneliti berpikir bahwa dari sisi kuantitatif, variabel-variabel dalam satu susunan atau order selalu dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Ini Pons tahun 2005. Menyusun variabel-variabel tersebut dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta memvisualisasikannya dalam model-model variabel dalam penyajian dari kiri ke kanan atau penyebab dan pengaruh. Nah, kita lihat variabel apa saja itu. Pertama, variabel bebas, independent variabel, merupakan variabel yang mungkin menyebabkan atau mempengaruhi atau berefek pada outcome. Dan variabel ini biasanya disebut dan dikenal dengan istilah variabel treatment, manipulatif, antecedent, atau predictor. Banyak istilah-istilah tergantung para peneliti menggunakan istilah-istilah ini dalam penelitiannya. Berikutnya variabel terikat atau dependent variable. Merupakan variabel yang bergantung pada variabel bebas. Variabel terikat ini merupakan outcome dari hasil pengaruh variabel bebas. Istilah lain untuk variabel terikat adalah criterion, outcomes, effect, dan response. Dan yang ketiga, variabel intervening atau mediating. Berada di antara variabel bebas dan variabel terikat. Biasanya variabel ini memediasi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka jika mahasiswa dapat melakukan tes metodologi penelitian dengan baik, variabel terikat, hal ini disebabkan pertama, persiapan mereka dalam penelitian itu sangat sungguh-sungguh begitu ya. Yang kedua, usaha mereka dalam menyusun gagasan penelitian ke dalam kerangka kerja. Itu terlihat variabel interveningnya yang juga mempengaruhi performa mereka dalam tes. Seperti terlihat dalam variabel mediating, yakni usaha menyusun penelitian berada di antara variabel bebas dan variabel terikat. Jadi biasanya peneliti itu bekerja sangat sungguh-sungguh, bekerja keras, menempatkan variabel-variabel ini tentu dengan kehati-hatian, apakah ada dukungan teorinya, begitu ya. Berikutnya variabel moderating dari Thomson tahun 2006. Beliau mengatakan variabel bebas yang mempengaruhi arah dan atau kekuatan hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Variabel moderating ini merupakan variabel baru yang dikonstruksi sendiri oleh peneliti. Peneliti diberi kebebasan gitu ya. Dengan cara mengambil satu variabel dan mengalihkan dengan variabel lain. Untuk mengetahui dampak keduanya, contoh yang sangat simpel adalah umur dikali sikap sama dengan kualitas hidup. Tentu berdampak pada harga diri. Biasanya variabel ini terdapat dalam suatu penelitian eksperimen. Baik, kita lanjutkan ya. Ada juga variabel lain. Dua jenis variabel lain, yaitu variabel kontrol dan variabel confounding. Apa itu variabel kontrol? Variabel kontrol adalah memainkan peranan penting dalam penelitian kuantitatif. Variabel ini merupakan variabel bebas, jenis khusus karena variabel ini secara potensial juga dapat mempengaruhi variabel terikat. Ya. Peneliti dapat menggunakan prosedur statistik, misalnya menggunakan analisis covariance untuk mengontrol variabel ini. Variabel bisa saja merupakan variabel demografis atau personal, ya dengan contoh yang sangat sederhana, umur, gender, ya, yang memang perlu dikontrol sehingga pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat benar-benar dapat ditentukan. Ini adalah hak daripada peneliti menentukan variabel, semua variabel dalam penelitiannya. Berikutnya variabel confounding atau spurious.
sebenarnya tidak diukur atau diobservasi dalam penelitian. Tapi variabel memang ada. Pengaruhnya tidak dapat dilacak secara langsung. Biasanya peneliti memberikan komentar tentang pengaruh variabel confounding setelah penelitiannya selesai. Karena variabel ini dapat beroperasi untuk menjelaskan relasi antara variabel bebas dan variabel terikat. Tapi variabel ini tidak akan bisa dinilai. Biasanya variabel confounding itu seperti sikap diskriminatif, begitu ya. Jadi tidak bisa dinilai. Baik, kita lanjutkan definisi teori dan penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa presiden historis untuk memandang teori sebagai prediksi atau penjelasan ilmiah. Thomas tahun 1997 mengatakan cara-cara mengkonseptualisasikan teori dan bagaimana dapat mempersempit ruang lingkup penelitian. Kebebasan ini semua diserahkan pada para peneliti. Kerlinger tahun 1979, teori masih berlaku hingga saat ini. Beliau menyatakan berpendapat bahwa teori merupakan seperangkat konstruk atau variabel, definisi, proposisi yang saling berhubungan yang mencerminkan pandangan sistematik atas suatu fenomena dengan cara memperinci hubungan antar variabel yang ditujukan untuk menjelaskan fenomena alamiah, begitu ya. Kita lanjutkan. Teori dalam penelitian kuantitatif. Teori in quantitative research. Tentu penjabarannya adalah seperangkat konstruk atau variabel yang saling berhubungan, yang berasosiasi dengan proposisi atau hipotesis yang merinci hubungan antar variabel, tentu dalam konteks magnitude dan direction. Ya. Suatu teori dalam penelitian bisa saja berfungsi sebagai argumentasi, pembahasan dengan alasan. Teori biasanya membantu menjelaskan atau memprediksi fenomena yang muncul di dunia. Begitu ya. Lobowitz dan Hagedorn tahun 1971 menambahkan definisi teori dengan gagasan tentang teoretika rasional yang dimaknai sebagai usaha mengetahui bagaimana dan mengapa variabel-variabel dan pernyataan relasional saling berhubungan satu sama lain. Mengapa variabel bebas, variabel berefek pada variabel terikat, ya. Nah, dalam hal ini teori akan menyediakan penjelasan atau ekspektasi atau prediksi atau keterhubungan pembahasan mengenai teori muncul di bagian tinjauan pustaka atau bagian khusus seperti landasan teori, landasan teoritis, dan perspektif teoritis. Baik, kita lanjutkan ya. Metafora pelangi, metaphor of rainbow dapat membantu kita bagaimana satu teori dapat beroperasi. Dalam hal ini, pelangi menjembatani variabel bebas dan variabel terikat dan menyediakan penjelasan yang memadai tentang bagaimana dan mengapa peneliti berharap pada variabel bebas untuk menjelaskan atau memprediksikan variabel terikat. Teori-teori berkembang terus secara berkelanjutan ketika peneliti tengah menguji suatu prediksi secara terus-menerus. Bagaimana suatu teori berkembang dalam penelitian? Peneliti mengkombinasikan variabel-variabel bebas, mediatif, dan terikat berdasarkan ukurannya yang berbeda-beda dalam rumusan masalah penelitian. Rumusan masalah akan memberikan kontribusi tentang jenis antar variabel, apakah positif, negatif, dan bahkan mungkin tidak diketahui. Serta magnitudenya kuat atau lemah. Tentu dengan memasukkan informasi
ke dalam pernyataan prediktif hipotesis. Maka penulis biasa menulis, semakin kuat sentralitas kekuasaan dalam diri pemimpin, maka semakin besar disenfranchisement dalam diri pengikutnya. Ini luar biasa ya, cara pandangnya. Ketika peneliti menguji hipotesis ini seperti dalam ranah setting yang berbeda-beda, dengan populasi yang berbeda-beda juga, maka teori akan muncul dan berkembang sebagai penjelasan atau pengetahuan dalam bidang-bidang tertentu. Thomas 1997. Kita lanjutkan ya. Neumann tahun 29 membagi teori dalam 3 level. Level mikro, level meso, dan level makro. Apa itu level mikro? Neumann menyatakan tahun 29 bahwa memberikan penjelasan yang hanya terbatas pada waktu, ruang, dan jumlah tertentu seperti teori Guckman tentang gerakan wajah, Pessoa, yang menjelaskan bagaimana orang berinteraksi face to face ketika berada dalam suatu ritual keagamaan. Selanjutnya level meso, menghubungkan teori level mikro dan level makro. Penggabungannya, teori tentang organisasi, pergerakan sosial, atau komunitas, seperti teori Collins tentang kontrol dalam satu organisasi. Dan berikutnya level makro, menjelaskan agregat-agregat yang lebih luas seperti institusi sosial, sistem budaya, dan masyarakat luas seperti teori dari Lenski tentang stratifikasi sosial. Misal tentang menjelaskan bagaimana surplus suatu masyarakat terhadap meningkatnya seiring dengan perkembangan masyarakat tersebut. Jadi level meso ini sebenarnya adalah menghubungkan teori level mikro dan level makro. Tentu bisa saja para peneliti menggunakan teori-teori lain yang bisa saja muncul dari berbagai disiplin ilmu sosial. Dalam perjalanan seperti itu, gitu ya. Kita lanjutkan. Dalam proposal penelitian, peneliti menegaskan teorinya dalam beberapa bentuk, seperti hipotesisnya, pernyataan logika, jika, maka, atau bentuk visual. Pertama, peneliti menegaskan teori dalam bentuk hipotesis-hipotesis yang saling berhubungan. Dan Hopkins tahun 1994 menegaskan dalam teorinya tentang proses-proses pengaruh dalam 15 hipotesis. Sebagian hipotesis dapat dilihat sudah dimodifikasi dengan menggunakan pronomina yang merujuk pada gender tertentu. Jadi mempersingkat begitu ya. Beliau mencoba. Pertama katanya semakin tinggi pangkat seorang semakin kuat sentralitasnya. Ini simpel contohnya ya. Yang kedua, semakin kuat sentralitas seorang, maka semakin besar observabilitasnya. Nah, semakin tinggi pangkat seorang, semakin besar observabilitasnya. Dan berikutnya, semakin kuat sentralitas seorang, semakin besar konformitasnya. Semakin tinggi pangkat seorang, semakin besar konformitasnya. Semakin besar observabilitas seorang, semakin besar konformitasnya. Dan terakhir, semakin besar konformitas seorang, maka semakin besar observabilitasnya. Ini perlu ya dipahami. Yang kedua, peneliti menyatakan teori dalam bentuk pernyataan jika maka yang menunjukkan mengapa seorang harus bersikap dan berharap variabel bebas dapat mempengaruhi variabel terikat. Ya kan ya? Itu harapan peneliti begitu. Rata-rata variabel bebas tentu diharapkan akan mempengaruhi variabel terikat. Ya. Kita lanjutkan. Ketiga, peneliti dapat menyajikan teori dalam bentuk visual. Bentuk ini sangat penting untuk menerjemahkan variabel-variabel lain ke dalam gambar visual. Ini saya contohkan. Belalok tahun
1969, 1985, 1991 menampilkan causal modeling dalam bentuk teori-teori verbal menjadi model-model kausal sehingga pembaca dapat memvisualisasi hubungan antar variabel. Seperti contoh yang sederhana ini kan ya, saya buatkan 3 variabel bebas mempengaruhi 1 variabel terikat yang juga dimediasi atau dipengaruhi oleh 2 variabel intervening. Ya, tergantung kita memahaminya begitu kan ya. Kita lanjutkan ya. X1, X2, X3 variabel bebas, Y1, Y2 intervening, Z-nya variabel terikat gitu ya. Nah, berikutnya adalah penempatan teori dalam penelitian kuantitatif. Penempatan teori dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti menggunakan teori secara deduktif dan meletakkannya di awal proposal penelitian. Oleh karenanya, tujuannya adalah untuk menguji atau memverifikasi suatu teori ketimbang mengembangkannya. Ya wajar ya kadang-kadang. Pertama kita lihat, peneliti menguji dan memverifikasi teori, tahapannya begitu. Berikutnya peneliti menguji hipotesis dan rumusan salah dari tersebut. Yang ketiga, peneliti mendefinisikan dan mengoperasionalkan variabel-variabel yang diperoleh dari teori. Dan keempat adalah peneliti mengukur dan mengobservasinya variabel-variabelnya dengan bantuan instrumen untuk memperoleh skor-skor. Gitu ya. Untuk memperoleh skor-skor. Nah, kita lanjutkan. Opsi penempatan itu dalam penelitian kuantitatif. Saya bagi 3, penempatan tentu ada kelebihan dan kekurangan. Dari sisi penempatan, dalam mendahulukan, kelebihannya, pendekatan yang sering ditemukan dalam artikel jurnal lebih bersifat deduktif, begitu kan ya. Kekurangannya, sulit bagi pembaca untuk memisahkan dan memilih dasar teori dari komponen-komponen proses penelitian lain. Misalnya dengan metode, ya, jadi memang harus kesulitan. Nah, ini kita lihat penempatan pertama dalam pendahuluan, kedua dalam tinjauan pustaka, dan ketiga dalam penempatan setelah hipotesis dan rumusan bahala sebagai landasan teori kan ya. Yang keempat dalam bagian dipisahkan ya. Nah, kita lihat kelebihan dalam peninjauan pustaka. Kelebihan dalam tinjauan pustaka. Teori-teori yang ditemukan di literatur, penempatan dalam tinjauan pustaka semakin memperjelas atau membuatnya runtut begitu ya, sesuai dengan literatur aslinya. Dan kekurangannya, banyak pembaca sangat sulit membedakan teori dengan tinjauan pustaka. Ya, sangat sulit karena. Dan kelebihan daripada setelah hipotesis atau rumusan masalah, kelebihannya pembahasan teori merupakan pembahasan logis dari hipotesis atau rumusan masalah karena menerangkan bagaimana dan mengapa variabel-variabel dihubungkan. Sedang kekurangannya, peneliti bisa saja memasukkan logika teoritis setelah hipotesis dan rumusan masalah, serta mengabaikan pembahasan detail tentang asal mula dan alasan penggunaan teori. Nah, berikutnya, dalam bagian terpisah tentunya, kelebihannya, pendekatan ini dengan jelas membedakan teori dengan komponen-komponen proses penelitian lainnya, dan memungkinkan pembaca atau peneliti untuk mengidentifikasi dan memahami secara lebih baik dasar teori yang digunakan untuk penelitian. Sedangkan kekurangannya adalah pembahasan teori terpisah dari komponen-komponen penelitian lain. Misalnya rumusan masalahnya, metode yang digunakan. Jadi beberapa deskripsi tentu diberikan keputusannya kepada para peneliti. Bagaimana, kan tidak mudah penelitian itu ya.
apalagi selalu menghubungkan dengan komponen-komponen proses penelitian lainnya, gitu ya. Kita lanjutkan. Model berpikir deduktif dalam penelitian kuantitatif, ya. Yang diterapkan dalam penelitian kuantitatif, peneliti memverifikasi suatu teori dengan menguji rumusan masalah atau hipotesis-hipotesis yang berasal dari teori. Hipotesis atau rumusan masalah tersebut variabel atau konstruk, berisi variabel atau konstruk yang perlu didefinisikan oleh peneliti atau perlu disesuaikan dengan definisi-definisi yang diperoleh dari literatur-literatur. Peneliti menggunakan suatu instrumen penelitian untuk mengukur sikap-sikap atau perilaku-perilaku para partisan atau responden, ya. Nah, untuk melakukan konfirmasi atau mendiskonfirmasi teori tersebut, pada hakikatnya pendekatan deduktif yang bisa diterapkan dalam penelitian kuantitatif juga mempengaruhi peletakan teori di dalamnya, ya, akan mempengaruhi. Di penelitian, kita sebaiknya menulis teori pada bagian terpisah dalam proposal penelitian, sehingga pembaca dapat mudah mengidentifikasi teori tersebut dari komponen-komponen lain. Dengan meletakkan teori dalam bagian khusus, kita dapat memberikan penjelasan yang memadai tentang teori tersebut, tentu dengan fungsi dan hubungannya dengan penelitian, ya. Nah, kita lanjutkan perspektif teoritis dari sisi kuantitatif. Tugas Anda adalah mengidentifikasi suatu teori yang menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, ya. Variabel bebas dengan variabel terikat. Nah, pertama periksa literatur-literatur yang kemungkinan membahas teori ini. Jika untuk unit analisis, untuk variabel penelitian, seorang individu periksalah dengan literaturnya. Jika unit analisisnya ada kelompok-kelompok atau organisasi, maka periksa literaturnya dari sosiologinya. Jadi diberi kebebasan ya kepada kita sebagai peneliti. Nah, berikutnya periksa juga penelitian lain yang membahas topik atau yang sangat berkaitan dengan topik Anda, topik kita, gitu ya. Teori apa saja yang digunakan oleh para penelitinya. Terus bahasa jumlah teorinya. Bagaimana cara mencoba identifikasi teori yang dapat menjelaskan hipotesis atau rumusan masalah. Ya, kadang seperti itu ya. Dan ketiga, buatlah rumusan masalah dengan metafor pelangi. Tadi yang contoh depan tadi. Agar dapat menjembatani variabel bebas dan variabel-variabel terikat. Misalnya, mengapa variabel-variabel bebas berpengaruh pada variabel-variabel terikat? Ya kan ya? Ini sangat jelas ya. Kita lanjutkan. Nah, topik-topik yang harus dimasukkan dalam pembahasan mengenai teori kuantitatif mencakup antara lain teori yang digunakan, hipotesis yang juga digunakan, proposisi-proposisi dalam teori tersebut, informasi tentang aplikasi teori tersebut dan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, dan pernyataan yang mencerminkan bagaimana teori tersebut berhubungan dengan penelitian yang diusulkan oleh kita, yang diajukan begitu ya. Kurzweil tahun 1986 menulis disertasi doktoralnya dengan locus of control, interpersonal trust, scholarly productivity. Jadi beliau ingin mengetahui apakah locus kontrol dan keyakinan interpersonal dapat mempengaruhi tingkat produktivitas. Keyakinan interpersonal dapat mempengaruhi tingkat produktivitas. Nah, dalam pendahuluan disertai dengan terdapat tentu dalam bab pendahuluan disertasi ini terdapat salah satu subbab yang berjudul perspektif teoritis. Jadi Kurzweil tahun 86 ini itu mencoba begitu ya. Nah, dalam subbabnya mencakup beberapa poin, diantaranya teori yang digunakan begitu ya,
hipotesis utama dari teori tersebut, teori penghasil siapa yang telah menggunakan teori tersebut dan aplikabilitasnya. Dan teori ini setelah variabel pada penelitian dengan menggunakan bentuk pernyataan logika. Jika, maka, begitu ya. Jadi bentuknya logika. Nah, kita lihat opsi penempatan teori dan penelitian kuantitatif. Penempatan yang pertama dalam pendahuluan, dalam tinjauan pustaka, dalam hipotesis dari rumusan masalah gitu sebagai landasan, juga dalam bagian terpisah kan ya. Nah, kita lihat apa kelebihannya dalam pendahuluan sebagai pendekatan yang sering digunakan, yang sering ditemukan dalam artikel jurnal, lebih bersifat deduktif. Kekurangannya sulit bagi para pembaca untuk memisahkan dan memilih dasar teori dari komponen-komponen proses penelitian lain, misal dengan metode begitu ya. Penempatan dalam tinjauan pustaka, ya, teori itu adalah saya lihat cukup bagus ya mahasiswa menulis tulisannya begitu ya. Beberapa mahasiswa yang sudah selesai skripsinya itu terlihat banyak sekali mengadopsi hal-hal yang baru begitu ya. Nah, berikutnya adalah kekurangannya dalam tinjauan pustaka, pembaca sulit membedakan teori dengan tinjauan pustaka begitu kan ya. Ini perkembangan pengetahuan luar biasa. Berikutnya ada bagaimana setelah hipotesis atau rumusan masalah sebagai landasan begitu. Nah, kelebihannya pembahasan teori merupakan perluasan logis dari hipotesis atau rumusan masalah karena menerangkan bagaimana dan mengapa variabel-variabel dihubungkan. Mengapa variabel-variabel dihubungkan begitu ya. Dan kekurangannya adalah peneliti bisa saja masuk ke logika teoritis setelah hipotesis ya. Nah, kita lihat rumusan masalahnya, pengambilan keputusannya begitu ya dalam teori tersebut. Ya, tentu banyak alasan-alasan begitu ya. Sedangkan dalam penempatan bagian terpisah, pendekatan ini tentu jelas membedakan teori dengan komponen-komponen proses penelitian lainnya yang memungkinkan pembaca untuk mengidentifikasi dan memahami secara lebih baik ya dan benar tentunya gitu ya. Kekurangannya adalah pembahasan teori terpisah dari komponen-komponen penelitian lain. Nah, berikutnya bahwa masih di pendapatan kekurangan ya. Nah, kita lihat misalnya rumusan masalahnya, metode penelitiannya, pembaca tidak mudah tentunya menghubungkan dengan komponen-komponen proses penelitian lain karena perlu satu komitmen begitu ya. Nah, di akhir sesi ini tentu ada beberapa yang perlu dijawab oleh para pembaca, para mahasiswa. Dicoba bahwa pertanyaan di bawah ini merupakan jawaban dari pembaca latihan untuk motivasi pembelajaran saja begitu ya. Variabel penelitian nih dan temukan definisi teori-teori yang sering digunakan dan pendapat siapa teori tersebut di bawah ini. Kepemimpinan, motivasi, beban kerja, stres kerja, budaya organisasi, training and development, ya, compensation, job specification, job description, job line, job analysis, dan performance. Ini perlu ya sebagai bahan latihan. Tentukan variabel X1, X2, dan Y-nya, ya variabel independennya, dan identifikasi masalah serta batasan masalah. Coba ya. Identifikasi masalah dan rumusan masalah dan tujuan penelitian serta teori-teori apa saja yang digunakan dan hipotesis utama dari teori tersebut. Jadi begitu saudara buat, nanti akan gampang sekali karena mengingat dalam pikiran Anda
menempatkan variabel-variabel penelitian itu sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita sebagai peneliti, begitu ya. Jadi penelitian itu butuh komitmen, butuh kerjasama, butuh tanggung jawab, gitu ya. Jadi penelitian itu tidak asal-asalan, ya. Baik, ada beberapa daftar pustaka yang digunakan. Tentu ini tidak lepas dan masih banyak lagi daftar pustaka sebenarnya, tapi saya hanya masukkan beberapa hasil penelitian yang begitu banyak, referensi buku yang begitu banyak, itu diramu, dikolaborasikan menjadi satu teori pendekatan dalam kuantitatif. Jadi kalau disampaikan ini tentu memerlukan waktu yang sangat panjang. Demikian ya sesi kita hari ini dengan waktu yang sangat singkat tentunya bisa dipahami. Nanti lebih lengkap, lebih detailnya selalu kita diskusikan di dalam kelas gitu ya. Jadi ini adalah menambah para pembaca, para mahasiswa untuk mengingat kembali materi teori apa saja yang diberikan dalam metodologi penelitian. Dan ini diberikan seperti ini adalah untuk gampang memberikan akses begitu ya, keterbukaan. Baik, dari saya cukup sekian tentunya. Nanti kita lanjutkan di minggu yang akan datang tentang penggunaan teori dalam penelitian kualitatif begitu ya. Penggunaan teori dalam penelitian kualitatif. Baik, dari saya cukup sekian dan saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.